Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bas, selamat datang untuk ayah dan bunda sekalian yang sudah mampir di channel ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, jadi juara. Allahu Akbar, yes. Tetap semangat ya Ma, puasanya hari ini. Alhamdulillah. Semoga Mama dan Ayah di rumah juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillah sekarang KB TK Bina Anak Soleh sudah memiliki wadah untuk kita belajar bareng nih. Nantinya bakal ada narasumber-narasumber keren yang bakal kita undang ke sini dengan topik-topik yang menarik. Wah, seru kayak ini Mami ya. Oh ya, sebelumnya Mami kita perkenalkan diri dulu mungkin ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Bella Revi, mama dari Ananda El Borkan, kelas A1. Dan rekan saya Anna Maharani, mama dari Ananda El Shanum. Yang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memandu podcast perdana dari Komite KBTK Bas. Hari ini topiknya apa nih Ama? Nah, jadi mama dan ayah sekalian, untuk topik podcast perdana kita kali ini akan membahas mengenai asupan gizi anak saat berpuasa. Nih, ketepatan sekali kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan, yang mana kita pasti inginkan mengajarkan anak-anak kita untuk belajar berpuasa. Tapi gimana ya untuk kecukupan gizinya? Topiknya menarik kan? Nah, baiknya kita langsung aja tanya ke narasumber yang sudah hadir pada hari ini, Dr. Ratna Kartini. Yeay. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Dok, sudah berkenan untuk hadir di acara podcast perdana kita kali ini. Sama-sama. Saya juga senang sekali diundang oleh komite ya untuk podcast pertama perdana ini. Semoga akan berlangsung terus ya. Amin. Berlangsung Amin, ya Rabbal sesuai Alamin. dengan jadwalnya biar banyak materi yang bisa di-share dan bisa diterima oleh orang tua murid ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ini ya Dok. Oke. Kita di sini kan selama bulan puasa, selama bulan Ramadan ini pastinya kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk memulai beribadah puasa nih Dok. Nah, tapi di sisi lain sebagai orang tua sendiri kita cemas, gimana ya nanti nutrisinya cukup nggak ya anak-anak kita ini selama bulan puasa. Nah, gimana ini cara mengelola untuk kebutuhan gizi anaknya Dok? Jadi memang bulan puasa ini memang bulan yang baik ya, kita bisa mengajarkan anak-anak kita supaya beribadah, puasa, sholat tarawih, dan mungkin juga tadarus. Dan khusus untuk puasa ini, terutama mungkin untuk anak-anak KB dan TK, memang kita harus lebih sabar ya. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk puasa mungkin dari imsak sampai dengan azan maghrib. Jadi prinsipnya kalau untuk anak-anak yang baru memulai untuk puasa, maka kita harus melalui tahapan bertahap saja, tidak dipaksakan. Kalau memang anak-anak tersebut belum bisa menyelesaikan sampai dengan azan maghrib, maka mungkin bisa kita gunakan puasa duhur ya, sampai dengan duhur, nanti puasa lagi baru maghrib, atau bahkan kalau memang yang belum mampu setelah sahur, mungkin biasanya bangun tidur langsung sarapan, sekarang sarapannya agak dimundurkan lagi, mungkin 4 jam setelah sahur baru makan lagi. Jadi boleh kita atur sesuai dengan kemampuan anak-anak kita, tidak dipaksakan. Kemudian yang kedua, memang kita harus memperhatikan nutrisi. Bagaimana supaya nutrisinya cukup, maka kita harus memastikan satu, anak kita harus ikut sahur. Kalau dia tidak ikut sahur, maka yang biasanya dia makan 3 kali sehari jadi 2 kali karena hanya saat sahur dan berbuka, akan semakin berkurang lagi. Jadi satu, pastikan untuk sahur, kemudian juga berbuka sesuai dengan waktunya. Kemudian kalau untuk sahur ini
dan juga berbuka ya. Untuk nutrisinya ini dipastikan satu harus cukup untuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi tidak hanya mungkin makan besar nasi, lauk pauk, tapi juga harus kebutuhan serat, vitamin, mineral. Jadi buah-buahan pun harus diberikan. Bila perlu, maka kita juga bisa memberikan susu ya, untuk kebutuhan nutrisinya. Kemudian yang berikutnya lagi, pastikan juga minumnya cukup. Jadi untuk cairan juga harus cukup, jangan sampai kurang. Kalau kurang dia dehidrasi, anaknya lemes, jadi malah nggak bisa aktivitas puasa, tapi nanti di sekolah ngantuk. Jadi cairan pun harus cukup. Kalau untuk anak di usia 7 tahun ke atas disarankan 18 cairan setiap harinya. Kalau di bawah itu antara 6 sampai dengan 8 boleh. Dan mungkin bisa dibagi, kalau misalnya sahur itu 2 gelas ya. Terus kemudian nanti waktu buka langsung minum 2 gelas, terus kan takjil mungkin, terus sholat, nanti malam minum lagi 2 gelas lagi gitu. Jadi dibagi, dan itu tidak harus berupa air putih saja sih sebenarnya, bisa sesuai dengan yang disenengin anak-anak. Mungkin dia sukanya jus, oke, boleh, atau mungkin susu boleh. Jadi disesuaikan dengan sukanya anak-anak gitu. Kemudian yang ketiga, ketika buka ya, itu disegerakan untuk makan makanan yang segera memenuhi kebutuhan energinya dia. Biasanya adalah makanan-makanan yang manis ya, makan yang manis, tapi juga tidak langsung makanan berat, itu yang dianjurkan, karena kan habis puasa tuh kan lambungnya kosong lama. Kalau langsung kita kasih makanan banyak, lambung akan bekerja lebih berat. Jadi mungkin makanan manis yang disukai anak-anak, apa mungkin puding ya bisa, atau kurma, atau mungkin jus itu. Setelah itu sholat baru makan besar gitu. Kira-kira seperti itu. Ini juga ya dok ya, terkadang tuh anak-anak, kalau kan tadi dokter sebutkan kalau bisa anak-anak harus untuk ikut sahur. Nah tapi terkadang anak-anak itu kalau waktu dibangunkan sahur itu susah sekali. Kayaknya L jangan-jangan nih. Iya, L juga termasuk nih dok. Jadi kadang anak-anak itu kalaupun dia bisa bangun, dia belum tentu nafsu makan gitu loh dok. Juga kadang juga ada yang maunya mungkin susu aja dan nggak bisa makan yang terlalu banyak. Nah itu mungkin dokter ada tips gimana caranya biar anak dari yang susah bangun tadi terus mau makan, dan juga kira-kira ada nggak nih dok boosternya, kayak jenis-jenis makanan tertentu yang bisa memboost biar asupan gizi mereka tuh tercukupi. Iya. Kayaknya itu memang jadi ini ya, masalah mama-mama bikin galau. Iya, karena betul. sama sih dengan saya, karena awal-awal tuh saya bangunkan Argani itu butuh effort ya. Kalau kakaknya mungkin sudah lebih ini. Biasanya anak-anak itu memang perlu waktu untuk membiasakan ya. Secara teori pun, secara penelitian biasanya tubuh itu akan beradaptasi sekitar 5-6 hari ketika awal puasa. Setelah itu baru akan lebih enak. Jadi memang tugas kita membantu anak-anak kita untuk membiasakan bangun pagi. Mungkin awal agak susah, tapi insya Allah kalau kita membiasakan, mungkin juga dengan sahur beramai-ramai, kalau ada kakaknya mungkin sama kakaknya juga ya, jadi Bisa ada temennya gitu. iya ada ya. temennya ya, itu kan lebih bersemangat gitu. Terus variasi makanan juga penting. Mungkin kita malam sudah bisa tanya ke anak-anak, besok pagi pengen sahur apa gitu. Untuk sahur ini disarankan adalah sebenarnya makan dengan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Jadi misalnya yang lebih bertahan lama di dalam perut. Ya, misalnya kalau untuk anak-anak bisa seperti roti, gandum, oatmeal, sereal gitu. Kalau untuk orang dewasa mungkin kayak kentang gitu ya, kentang, umbi-umbian, itu dia akan lebih awet ada di dalam perut daripada nasi. Dan roti yang manis. Jadi kayak roti tawar sama roti gandum, dia lebih awet di dalam perut yang roti gandum.
Terus juga, tapi jangan lupa kita juga harus selipkan serat. Jadi sayur tetap harus, buah juga harus, karena dia juga akan membantu supaya makanan tersebut lebih awet di dalam perut. Jadi nggak kerasa cepet lapar gitu. Terus memang kadang itu makan nggak bisa banyak ya. Sama kayak anak saya, kalau pas lagi males juga makannya 5 aja ya, 5 sendok aja ya, 5 gitu, ngitung banget. Kadang dihitung gitu. Iya, ngitung. Jadi akhirnya kalau saya pribadi menyelipkan adalah dengan susu. Memang dia lebih suka susu ya. Jadi pagi sahur makan, terus minum susu. Terus kalau misalnya pada waktu buka juga, setelah buka dia minum susu. Sebelum tidur minum susu, jadi supaya ada asupan nutrisi yang masuk. Kadang itu malam juga dia bangun ya saya kasih susu. Pokoknya ada yang masuk supaya bisa sebagai bekal ketika berpuasa. Kalau untuk booster sih sebenarnya masing-masing anak beda-beda ya, ada yang tergantung kesukaannya sih. Jadi saran saya lebih ke arah mungkin ditawarkan pengen makannya apa. Nggak harus nasi itu. Kadang kan orang tua itu pengennya pokoknya nasi gitu kan. Akhirnya kalau orang Indonesia kan kalau tidak makan nasi Jadi tidak makan. Padahal juga kentang goreng juga boleh kan sebenarnya gitu. Karena kentang juga Kadang malah suka karbohidrat. sereal ya, anak-anak kan malah suka makan sebenarnya. Cuma kita kadang orang Kok tua cuman kayak, sereal wah, kok gitu cuma- ya? Iya. Padahal udah cukup ya, Dok. Terus ini, Dok, tipe anak kan juga masing-masing ya, Dok. Ada contohnya aja anak saya nih yang El Shannon itu dia memang kinestetik, jadi memang energinya berlebih gitu, Dok. Nah, untuk tipe anak seperti ini, atau mungkin ada yang anak memang suka olahraga, jadi dia harus mengeluarkan energi lebih. Apakah dari dokter anak merekomendasikan penambahan vitamin seperti itu, Dok? Kalau untuk berpuasa ini sarannya memang mengurangi aktivitas yang berlebihan ya, karena bagaimanapun kalori atau energi yang masuk tetap akan lebih sedikit dibandingkan saat tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa mungkin anak-anak selain makan 3 kali sehari juga masih nyemil juga kan, sedangkan ini nggak bisa. Jadi aktivitas yang biasanya mungkin siang main lari-larian mungkin juga kita harus batasi. Jadi diberikan aktivitas yang tidak banyak untuk mengeluarkan energi, mungkin dikasih kegiatan yang lain, mewarna atau bermain, melatih motorik halusnya karena gitu. kan memang nggak bisa diem gitu. Iya. Terus ditambah juga untuk puasa ini diusahakan mungkin bisa tidur siang. Tidur siang itu satu menghemat energi juga kan ya. Terus yang kedua juga membatasi dia aktivitasnya siang supaya energi nggak banyak keluar. Tapi kalau memang ada aktivitas yang memang harus dilakukan, mungkin dia memang ada kursus atau mungkin dia memang ada atlet gitu kan, suka harus tetap latihan, maka harus disesuaikan juga sih sebenarnya dengan waktunya. Jadi kalau memang masih bisa dikerjakan di saat setelah berbuka ya silahkan dikerjakan setelah berbuka. Kalau untuk booster sih sebenarnya cukup dari ini ya asupan aja sih, makanannya aja ya, asupan jadi nggak aja. perlu penambahan vitamin. Kadang kan kita ini ya overthinking ya, Dok, namanya orang tua, kadang aduh saya tambahin vitamin apa ya gitu supaya cukup. Sebenarnya vitamin boleh karena itu akan membantu mineral dan vitamin yang masuk ke dalam tubuh kan, yang mungkin akan kurang ketika puasa. Akan tetapi asalkan sebenarnya asupan dia bisa masuk, nggak harus juga sih, tidak wajib, tapi silahkan. Tuh. Berarti boleh ya, Dok, untuk misalkan anak yang nafsu makannya kurang, itu juga untuk pemberian vitamin penambah nafsu makan itu berarti tidak masalah ya, Dok? Sebenarnya dibilang membantu secara maksimal sih untuk meningkatkan nafsu makan tidak juga ya sebenarnya. Yang lebih untuk meningkatkan nafsu makan itu variasi makanan, kemudian dengan siapa makan, suasana makan, itu sebenarnya yang lebih disarankan untuk disarankan untuk meningkatkan nafsu makan. Jenisnya yang masuk kita berpikirnya. Seperti itu aja. Sebenarnya masih banyak banget nih, Dok, pertanyaannya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin next time kita bisa lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih, Dok. Boleh. Nah, barangkali ada tips-tips singkat dari Dokter Ratna untuk sahabat Bas di rumah untuk menjaga agar
anak-anak tetap fit selama bulan Ramadan. Ya. Terima kasih. Jadi untuk mama-mama yang mulai melatih anaknya untuk berpuasa, tetap semangat dan jangan lupa untuk memperhatikan satu, anak harus sahur, kemudian ketika sahur dan juga berbuka dipenuhi untuk asupannya sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, protein, vitamin dan juga mineralnya. Kemudian dipastikan juga untuk cairan yang masuk itu cukup, karena kalau tidak maka anak akan mengalami dehidrasi atau lemas. Kemudian membatasi aktivitas yang terlalu berlebihan agar anak tidak kehabisan energi. Semoga mama-mama KBTK Bas ini sukses, anak-anaknya bisa berpuasa sampai dengan akhir bulan Ramadan. Masya Allah, terima kasih banyak ya Dokter Ratna untuk tips-tipsnya yang sangat mudah dipahami ya bagi mama dan juga ayah sekalian. Dan semoga ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dokter Ratna tadi bermanfaat untuk mama-mama dan juga ayah yang sedang menonton podcast kita ini. Dokter Ratna, kira-kira nih kalau misalkan ada mama dan ayah sekalian yang mau untuk berkonsultasi lebih lanjut, mungkin bisa diinfokan prakteknya di mana Dokter Ratna? Oh ya, silahkan. Kalau saya Dokter Ratna, saya dokter spesialis anak. Saya bertugas di Rumah Sakit Dr. R. Kusuma Tuban. Saya aktif di sana mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, pagi sampai dengan siang jam 13. Kemudian juga di Rumah Sakit NU Tuban setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat pukul 2 sampai dengan selesai, dan juga bisa di Apotek Mahkota setiap hari Senin, Selasa dan Rabu sore gitu. Nah, sahabat Bas, mama dan ayah semua, nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung saja ke sana daftar prakteknya. Alhamdulillah, ini sharing ilmunya sungguh bermanfaat sekali, Dok. Saya aja sangat pas banget ya gitu. Alhamdulillah. Gitu. Semoga nanti next time bisa kita bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, diskusi ringan lagi ya, Dok. Boleh. Semoga anak-anak Indonesia sehat selalu dan makin semangat lagi ya puasanya. Amin. Sampai jumpa lagi mama dan ayah sekalian di podcast Sahabat Bas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.